Darah yang diturunkan tak menentukan jiwa yang ditumbuhkan. Hasrat dan dendam menodai kesucian darah yang disucikan. Keturunan Sambara. Suara desing peluru memecah keheningan desa, tajam dan tanpa ampun. Dalam sekejap suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan. Warga yang masih berada di luar rumah segera berlari masuk, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Beberapa hanya berani mengintip dari celah jendela, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun yang mereka lihat hanyalah kekacauan. Teriakan yang bercampur dengan suara tembakan, bayangan tubuh yang terjatuh, dan darah yang menyiprat hingga mengenai kaca jendela rumah mereka. Tak seorang pun benar-benar berani keluar. Mereka hanya bisa bersembunyi, berdoa dalam diam agar kengerian di luar tidak merambat masuk ke rumah mereka. Beberapa saat kemudian suara tembakan itu berhenti dan digantikan oleh derap sepatu yang berat dan teratur. Lalu suara mesin kendaraan yang menjauh perlahan dari desa. Keheningan kembali turun. Namun, keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setelah cukup lama menunggu, beberapa warga akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Satu persatu mereka keluar dari rumah, berjalan perlahan menuju jalan desa. Dan saat itulah mereka melihatnya. Beberapa orang langsung menutup mulut mereka menahan teriakan. Di sepanjang pagar desa, kepala-kepala manusia tertancap seperti peringatan yang kejam. Tubuh mereka tergeletak tak beraturan di jalan tanah yang kini berubah merah oleh darah. "Biadab!" teriak seorang warga dengan suara gemetar. "Mereka benar-benar biadab!" Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Orang-orang kulit putih itu. Para penjajah yang datang bukan hanya untuk berkuasa, tetapi juga untuk menebar ketakutan. "Mereka, siapa sebenarnya?" tanya seorang warga lain dengan suara lirih, hampir tak berani melihat lebih dekat. Kepala desa bersama beberapa orang pria memberanikan diri memeriksa jasad-jasad itu. Mereka berjongkok di dekat tubuh yang berserakan, mencoba mengenali wajah-wajah yang kini hampir tak lagi utuh. Salah satu dari mereka menemukan sesuatu, sebuah gelang, di pergelangan tangan korban. Bukan hanya satu, beberapa jasad lain juga mengenakan gelang yang sama, dengan simbol aneh yang tak dikenal warga desa. Seorang pria tua menatap gelang itu lama, lalu wajahnya memucat. "Mereka," suaranya nyaris berbisik, "perompak bayangan." Warga lain menoleh. "Itu kelompok yang sering merampok gudang milik penjajah," lanjutnya. "Mereka mengambil harta dari orang kulit putih itu, lalu membagikannya ke desa-desa yang kekurangan." Beberapa warga langsung saling berpandangan. "Mereka pernah membantu desa kita," kata seseorang, "waktu gagal panen tahun lalu." Rasa ngeri perlahan berubah menjadi duka. Orang-orang yang kini tergeletak sebagai mayat itu pernah menyelamatkan mereka dari kelaparan. Namun balasan dari penjajah jauh lebih kejam. "Orang kulit putih itu memang tidak punya hati," gumam seseorang dengan suara pahit. Sementara warga masih terpaku pada pemandangan mengerikan itu, dua pemuda berdiri agak jauh dari kerumunan. Mereka tidak mendekat, hanya memperhatikan dari kejauhan. Krama menyipitkan matanya, memandangi barisan kepala yang ditancapkan di pagar. "Ini tidak sesederhana peringatan," katanya pelan. Di sampingnya, Dasa mengangguk. "Tumbal," jawabnya singkat. Krama menoleh. "Tumbal? Pembantaian seperti ini terlalu rapi untuk sekadar ancaman," kata Dasa. "Ada sesuatu yang mereka inginkan." Krama tidak menjawab. Tatapannya justru beralih pada jejak di tanah. Bekas roda kendaraan yang masih jelas di jalan desa. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan mulai berjalan mengikuti jejak itu keluar dari desa. Dasa menghela napas panjang sebelum akhirnya ikut berjalan di belakangnya. Krama mengencangkan kain di pinggangnya. "Akan kucari pelakunya,"
katanya dengan nada penuh emosi. "Jangan coba-coba menahanku." Dasa menatapnya dengan kesal. "Gimana mau nahan? Kamu aja salah jalan." Krama berhenti. Ia menunduk melihat tanah di depannya. Yang ia ikuti ternyata bukan jejak kendaraan, melainkan bekas tapak kaki kuda yang mengarah ke sisi lain jalan. Krama menggaruh kepalanya sebentar. Oh, iya. Ia berbalik arah tanpa banyak bicara. Lalu kembali berjalan mengikuti jejak yang benar. Dasa dan Krama sebenarnya sudah menyelidiki semua itu sejak lama. Mereka sengaja menjaga jarak dari warga desa, bukan karena tidak peduli, melainkan agar keberadaan mereka tidak menyeret orang lain ke dalam bahaya jika sesuatu terjadi. Bagi masyarakat desa, rangkaian kematian yang terjadi selama ini hanyalah kebiadaban para penjajah. Sebagian anggapan itu memang benar, namun tidak sepenuhnya. Di balik kekejaman itu, ada tangan lain yang ikut mengatur semuanya. Seseorang yang memanfaatkan kekacauan penjajahan untuk menjalankan rencananya sendiri. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, satu nama terus muncul di balik bayangan itu. Raden Kaninggar. Seorang bangsawan yang nyaris tak pernah terlihat terlibat langsung dalam apapun, tetapi selalu berada di dekat setiap peristiwa berdarah yang terjadi. Ia bergerak dalam diam, menghasut pertempuran di antara kelompok-kelompok yang bertikai, membiarkan pembantaian terjadi. Seolah semua itu hanyalah takdir buruk yang datang tanpa sebab. Padahal, setiap darah yang tumpah adalah persembahan. Persembahan bagi sesuatu yang ia puja. Sesuatu yang memakan kematian manusia. Itulah sebabnya, Dasa dan Krama merasa mereka harus bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang. Prang! Suara kaca pecah tiba-tiba memecah keheningan malam. Sebuah batu melesat menembus jendela rumah besar milik Raden Kaninggar dan jatuh berguling di lantai ruangannya. Di dalam ruangan itu, Raden Kaninggar sedang duduk bersila dalam semedi. Matanya terbuka perlahan. Ia bangkit tanpa tergesa, lalu mengambil batu yang baru saja dilemparkan ke dalam rumahnya. Di batu itu terikat selembar kain. Kain yang ditulis dengan darah. Darah dari para korban yang selama ini dijadikan tumbal. Tulisan di kain itu pendek, namun cukup jelas. "Jangan kau kira tak ada yang mengetahui rencana busukmu." Raden Kaninggar tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati jendela yang pecah, lalu menatap keluar ke halaman yang gelap. Tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang bergerak pelan di antara pepohonan. "Bodoh," gumamnya. Matanya menyipit. "Kalau kalian sudah tahu, berarti kalian harus mati." Di belakangnya, bayangan hitam perlahan muncul dari kegelapan ruangan. Sosok itu melayang beberapa jengkal dari lantai. Tubuhnya samar seperti asap, namun wajahnya cukup jelas untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Raden Kaninggar tidak menoleh. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk itu. "Aku mau kepala mereka," perintahnya singkat. Sat. Sosok hitam itu langsung melesat keluar melalui jendela yang pecah, menghilang ke dalam gelap malam. Beberapa puluh langkah dari rumah itu, dua sosok sedang bersembunyi di balik semak-semak. Krama dan Dasa. Tubuh mereka terselubung oleh ajian penyamaran milik Krama, membuat keberadaan mereka nyaris tak bisa dideteksi oleh mata biasa maupun makhluk gaib. Krama menelan ludah ketika melihat sosok hitam itu melayang cepat di udara. "Demit opo kui," gumamnya merinding. Wajahnya ngeri tenan. Dasa menyipitkan mata, mencoba mengenali makhluk itu. "Ingon," jawabnya pelan. Tapi sepertinya bukan yang terkuat. Krama menghela napas pendek. "Ya wis, kita balik." Dasa langsung menoleh kaget. "Hah? Sudah? Gitu saja?" katanya bingung. "Lempar batu, terus pulang?" Krama mengangguk santai. "Iya." Ia menyandarkan tubuhnya ke batang pohon sambil menatap ke arah rumah Raden Kaninggar. Sekarang dia tahu ada yang mengawasi. Lanjutnya, kalau dia merasa diawasi, dia pasti bakal lebih hati-hati cari tumbal. Krama mengangkat bahu. Untuk sementara, itu sudah cukup. Dasa terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. Masuk akal.
Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua meninggalkan tempat itu, menjauh dari rumah Raden Kaninggar yang kembali tenggelam dalam gelap. Ada orang lain yang harus mendengar kabar ini. Keluarga yang mengutus mereka. "Mas Dasa sudah kembali!" Teriakan seorang anak laki-laki memecah suasana sore di halaman rumah besar itu. Anak itu berlari mendekat dengan wajah berseri-seri. Dasa yang baru saja turun dari kudanya langsung tersenyum. "Wangsa," katanya sambil menepuk kepala anak itu. "Wah, sudah besar saja kamu." Wangsa putra Sambara saat itu baru berumur sekitar 10 tahun. Namun matanya sudah menyala penuh semangat. "Ajarin aku silat lagi, Mas," pintanya cepat. "Sekarang aku sudah lebih kuat." Krama tertawa kecil mendengar itu. Ia ikut mengacak rambut Wangsa. "Pasti kami ajari," katanya. "Tapi besok saja ya. Sekarang kami harus bertemu bapakmu dulu." Wangsa mengangguk cepat. "Iya." Ia berlari masuk lebih dulu ke dalam rumah, seolah tak sabar mengabarkan kedatangan mereka. Namun suasana berubah lebih serius ketika Dasa dan Krama memasuki pendapa kediaman kepala desa. Di sana telah menunggu seorang pria paruh baya dengan sorot mata tenang namun penuh wibawa. Wasga putra Sambara, pemimpin desa sekaligus penjaga garis keturunan Sambara. Dasa langsung menyampaikan hasil penyelidikan mereka. Kami sudah memberi peringatan, jelasnya. Kalau Raden Kaninggar sadar bahwa perbuatannya sudah diketahui orang lain, seharusnya dia tidak akan bergerak gegabah. Wasga mengangguk perlahan. "Bagus," katanya tenang. "Karena sebenarnya kita pun belum tentu mampu menghadapinya secara langsung." Ia menatap ke arah luar pendapa, seolah melihat sesuatu yang lebih jauh dari desa itu. "Para kulit putih itu mendukungnya," lanjutnya. "Selama bangsa ini belum bersatu, kita hanya akan terus bertarung dalam bayang-bayang mereka." Krama menyilangkan tangannya di dada. "Lalu rencana kita setelah ini apa?" Wasga tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah gulungan kertas dari meja, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya terlihat sebuah peta sederhana. Beberapa titik diberi tanda khusus. "Ada sesuatu yang aneh," kata Wasga sambil menunjuk salah satu titik. "Para company tiba-tiba ingin membangun jembatan di jurang ini." Dasa dan Krama mendekat memperhatikan. Yang lebih aneh lagi, lanjut Wasga, semua pekerja yang dikumpulkan di sana lahir pada weton yang sama. Krama langsung mengernyit. "Rabu Pahing." Ia mendengus pelan. "Company mana ngerti soal weton, pasti Raden Kaninggar yang mengatur semuanya." Dasa masih menatap peta itu dengan serius, mencoba mengingat jalur-jalur di wilayah tersebut. Ia lalu mengangkat pandangannya. "Bagaimana dengan anggota keluarga Sambara yang lain?" Wasga terdiam sejenak. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah jendela. Tatapannya melayang ke arah ladang dan rumah-rumah warga yang mulai diselimuti cahaya senja. "Tidak semua penerus Sambara memiliki kelebihan," katanya pelan. "Dan tidak semua dari kita memiliki jalan yang sama." Ia menoleh sebentar pada Dasa dan Krama. "Sebagian memilih hidup seperti orang biasa, bertani, berdagang, berbaur dengan masyarakat, menjauh dari semua ini." Wasga menghela napas panjang. "Kita tidak bisa menyalahkan pilihan mereka." Dasa dan Krama mengangguk memahami. Krama menyandarkan bahunya ke tiang pendapa. "Kalau begitu, tugas kita juga melindungi mereka," katanya. Dasa ikut memandang keluar jendela, mengikuti arah pandang Wasga. "Saat kezaliman di negeri ini benar-benar lenyap," katanya pelan, "barulah kita menyusul mereka, hidup tenang seperti orang lain." Wasga tersenyum tipis mendengar itu. Ia memandang kedua keponakannya dengan bangga. "Tapi aku percaya," katanya. "Dimanapun keturunan Sambara berada, mereka akan selalu punya peran penting bagi orang-orang di sekitarnya." Dasa dan Krama saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka sadar betul jalan yang mereka pilih penuh risiko. Namun mereka juga tidak pernah memaksa siapapun untuk berjalan di jalan yang sama. Karena setiap darah Sambara memiliki takdirnya sendiri. Dasa dan Krama kemudian masuk ke desa kecil yang berada tak jauh dari lokasi proyek. Mereka berbaur seperti orang biasa, mengumpulkan informasi dari warga setempat. Dari obrolan sana-sini, mereka akhirnya mengetahui bahwa ada sebuah rumah yang ditempati para dukun yang mengawasi proyek itu. Sore itu mereka duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Seorang ibu pemilik warung datang mengantarkan 2 gelas kopi panas.
Mas-masnya bukan orang sini kan? Tanya ibu itu ramah. Ikut ngawasin proyek juga. Krama langsung menyeringai santai. Dak bu, kami cuma kebetulan lewat. Siapa tahu sekalian dapat jodoh di sini. Ibu warung itu langsung melotot. Loh, kalau mau ngarang alasan ya yang masuk akal mas. Dasa tertawa kecil. Jangan ditanggapi bu, memang suka ngawur orangnya, katanya. Tapi kalau ada kembang desa yang cantik, boleh juga dikenalkan. Ibu warung itu menggeleng sambil pergi. Dasar, kalian ini sama saja. Dasa dan Krama kemudian menikmati kopi panas dan pisang rebus yang tersaji di depan mereka. Warung itu memang sudah mereka incar sejak awal. Tempat para pekerja biasanya berkumpul saat beristirahat. Tak lama kemudian, beberapa pekerja mulai berdatangan. Sebagian duduk di bangku kayu, sebagian lagi berdiri sambil memesan minuman. Melipir di sini dulu, keluh salah satu dari mereka. Muak aku lihat wajah company itu. Kalau nggak diancam, mana mau aku kerja proyek aneh begini, sahut yang lain. Percakapan mereka mulai dipenuhi keluhan. Dasa dan Krama saling melirik. Topik yang mereka tunggu akhirnya muncul. Jurang itu ada penunggunya, kata seorang pekerja dengan suara pelan. Nggak mungkin cuma sekali ritual langsung aman. Benar, kemarin ada yang hampir jatuh ke jurang. Katanya dia seperti dipanggil, sampai hampir terhipnotis. Dasa dan Krama menajamkan telinga. Lalu tiba-tiba, brak. Krama membanting gelasnya ke meja. Para pekerja langsung menoleh kajat. Jadi benar ya, kata Krama dengan wajah pura-pura merinding. Penunggu jurang itu suka makan manusia yang lahir Rabu Pahing? Dasa langsung menghela napas panjang. Ngawur kamu, katanya sambil menggeleng. Masih saja percaya cerita begituan. Kini semua pekerja benar-benar memperhatikan mereka. Krama malah semakin serius. Lah memang begitu ceritanya, katanya. Di dasar jurang itu, katanya ada raksasa tua yang gak kelihatan. Ia menurunkan suaranya. Namanya Butom Balung. Beberapa pekerja langsung saling berpandangan. Katanya, dia suka minta tumbal manusia yang lahir Rabu Pahing. Kalau tumbalnya cukup, dia bisa kasih kekayaan, bahkan kesaktian. Wis, potong Dasa sambil berdiri. Makin ngawur kamu. Ia menarik tangan Krama. Daripada kamu nyebar cerita nggak jelas, lebih baik kita pulang. Mereka membayar makanan di warung itu lalu pergi. Namun mereka tidak benar-benar pergi jauh. Dari balik sisi warung, mereka diam-diam mengintip percakapan para pekerja yang kini mulai gelisah. Butom Balung, gumam salah satu pekerja. Yang lain tampak semakin cemas. Pantas saja aku beberapa kali merasa seperti dipanggil. Mau melompat ke jurang. Seorang pekerja lain menelan ludah. Ritual tadi, ia memandang teman-temannya dengan wajah pucat. Jangan-jangan itu memang ritual buat mempersembahkan kita. Dasa dan Krama saling berpandangan. Senyum kecil muncul di wajah mereka. Benih ketakutan itu akhirnya tumbuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menjauh dari warung dan kembali ke tempat pengamatan mereka di kejauhan. Rencana mereka mulai berhasil. Sayangnya, isu yang mereka sebarkan tidak cukup kuat untuk menghentikan semuanya. Para pekerja memang mulai merasakan kejanggalan. Ketakutan perlahan tumbuh di antara mereka. Namun para company terus menekan dan mengawasi mereka dengan ketat. Tidak ada yang diizinkan pergi. Hingga suatu malam, korban pertama akhirnya diminta. Di tengah malam yang sunyi, seorang pekerja tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Tanpa berkata apapun, ia berjalan keluar dari barak menuju arah jurang. Beberapa rekannya yang melihat segera mengejar. "Oi, mau kemana?" Namun pria itu tidak menjawab. Langkahnya terus maju, seperti orang yang berjalan dalam mimpi. Saat mereka mencoba menahannya, pria itu menoleh. Tatapannya kosong, aneh, seolah jiwanya sudah tidak berada di tubuh itu lagi. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia melompat ke dalam jurang. Tumbal, teriak salah satu pekerja dengan wajah pucat. Dia kerasukan, kita benar-benar akan ditumbalkan. Kepanikan langsung menyebar.
Malam itu, beberapa pekerja memilih melarikan diri. Mereka kabur ke arah hutan, tak peduli apa yang menunggu di luar sana. Namun sebagian lainnya terlalu takut untuk bergerak. Sayangnya, kejadian itu justru membuat para kompeni murka. Keesokan harinya, semua pekerja dikumpulkan di tanah lapang. Beberapa tentara berdiri mengelilingi mereka sambil menodongkan senapan. "Kalau kalian mau pulang," kata salah satu kompeni dengan dingin, "kami akan mengembalikan kalian sebagai mayat." Para pekerja terdiam. "Kami bisa dengan mudah mengganti kalian dengan pekerja lain." Seorang pengawas kemudian melangkah maju. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah fakta bahwa ia bukan orang kulit putih. Ia pribumi. Kalau mereka yang melarikan diri tidak kembali, katanya dengan suara datar, peluru kami akan menembus kepala kalian satu persatu. Dari kejauhan, Dasa dan Krama mengamati semuanya. Wajah Dasa mengeras. Mereka gila, gumamnya. Kalau para pekerja itu mati di tangan kompeni, tumbal Raden Kaninggar justru terpenuhi. Ia menatap pengawas itu dengan geram. Orang itu pasti pengikut Raden Kaninggar. Krama tidak menjawab. Ia justru berbalik dan berjalan menuju arah jurang. Dasa mengerutkan dahi, lalu buru-buru mengikuti. "Loh, kamu mau kemana?" Krama berhenti di lokasi tempat ritual sebelumnya dilakukan. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali tanah dengan tangannya. "Kamu ngapain?" tanya Dasa bingung. Krama tetap menggali. "Para pekerja itu jadi tumbal karena ritual ini kan?" katanya sambil terus mengorek tanah. "Kalau ritualnya kita putus, walaupun mereka mati, mereka tidak akan menjadi tumbal." Dasa langsung menggeleng keras. "Tapi itu tidak berarti mereka tidak akan dibunuh." Krama berhenti sejenak, lalu menoleh. "Kalau kamu jadi Raden Kaninggar," katanya pelan, "apa kamu akan membiarkan calon tumbal yang sudah susah payah dikumpulkan mati sia-sia?" Dasa terdiam. Ia mulai memahami maksud Krama. Jika ritualnya rusak, kematian para pekerja tidak akan berguna bagi tujuan Raden Kaninggar. Usahanya akan sia-sia. "Cepat bantu," kata Krama. Tanpa ragu lagi, Dasa ikut menggali. Tak lama kemudian mereka menemukan kepala kambing yang sudah mulai membusuk. Sisa persembahan ritual yang sebelumnya ditanam di sana. Mereka mengeluarkannya dari tanah. Lubang itu kemudian ditutup kembali. Krama segera menyalakan api dan membakar kepala kambing itu hingga hangus. Tak lama kemudian, dari arah dasar jurang terdengar suara mengerikan. Raungan panjang yang bergema seperti sesuatu yang baru saja diganggu dari tidurnya. Seolah ada makhluk yang marah karena persembahannya dirusak. Krama langsung berdiri. "Kita pergi." Sebelum pergi, mereka juga menghancurkan beberapa buhul dan benda-benda ritual lain yang dipasang di sekitar lokasi. Setelah itu, mereka kembali bersembunyi di kejauhan, menunggu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, ketika Raden Kaninggar menyadari ritual penumbalan itu rusak, ia segera menahan amarah para kompeni. Para pekerja tidak lagi dibunuh saat itu juga, namun bukan berarti mereka selamat. Mereka hanya harus mati pada waktu yang tepat. Namun kali ini, Raden Kaninggar tidak tinggal diam. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Teriakan terdengar dari desa terdekat. Beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka panas, mata mereka kosong, seolah ada sesuatu yang mengerogoti dari dalam. Sebagian lainnya bahkan kerasukan. Desa itu berubah menjadi kekacauan dalam satu malam. Perbuatan Dasa dan Krama dibalas dengan serangan pada warga yang tidak tahu apa-apa. Di sebuah rumah terpencil di pinggir desa, seorang dukun tua duduk di depan sesaji. Di sampingnya berdiri seorang murid yang tampak gelisah. "Apakah tikus-tikus itu benar-benar akan keluar, Mbah?" tanya murid itu. Dukun itu tersenyum tipis. "Mereka pasti keluar," jawabnya tenang. Ia mengaduk mangkuk berisi cairan hitam di depannya.
Mereka tidak akan membiarkan warga desa menderita karena kesalahan mereka. Di sisi lain desa, Dasa dan Krama berdiri menatap rumah-rumah yang dipenuhi jeritan. Wajah mereka menegang. Mereka langsung mengerti, apa yang terjadi di desa itu bukan penyakit biasa. Dasa dan Krama menahan rasa geram saat menyadari bahwa apa yang terjadi pada warga desa adalah santet yang menyerang satu desa. Kita nggak bisa membiarkan ini, ucap Krama dengan suara tertahan. Dasa tidak langsung menjawab, tatapannya menyapu desa yang diliputi jeritan dan kegelisahan. Ia tahu betul risiko yang akan mereka tanggung jika keberadaan mereka tercium oleh Raden Kaninggar. Tapi, Dasa ragu. Namun mata batin mereka melihat sesuatu yang tak dapat dilihat orang lain. Di tengah desa itu, sesosok penari hitam berkeliling di antara rumah-rumah. Tubuhnya ramping, namun tangan dan kakinya menjulur terlalu panjang, bergerak meliuk seperti bayangan yang hidup. Setiap langkah tariannya meninggalkan hawa busuk yang menempel pada rumah-rumah warga. Makhluk itu adalah sumber kekacauan. Dasa mengepalkan tangannya, menahan amarah yang nyaris meledak. Kita selesaikan ini dengan bersih, katanya akhirnya. Mereka pun berpencar. Dasa bergerak menuju pinggir desa. Ia adalah orang yang lebih memahami ritual. Dengan tenang, ia mengamati arah angin malam, merasakan aliran arus gaib yang mengitari wilayah itu, hingga akhirnya menemukan satu titik yang paling tenang, tempat yang tidak tersentuh gangguan roh jahat. Disitulah ia mulai mempersiapkan ritual. Sementara itu Krama memasuki desa. Ia bergerak seperti bayangan, menyamarkan keberadaannya dari pandangan manusia biasa. Setiap langkahnya menghindari tatapan warga yang panik, sekaligus mengecoh makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran membawa kutukan. Penari hitam itu masih berkeliling desa. Krama mengamatinya dari kejauhan. Makhluk seperti itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada benda pengikat, benda yang menjadi jangkar antara dunia manusia dan roh yang dipanggil. Ia mulai melacak sumbernya. Rumah demi rumah ia periksa secara diam-diam, hingga akhirnya langkahnya berhenti di pemakaman kecil di pinggir desa. Ada sesuatu yang terkubur di sana. Krama menggali tanah dengan cepat. Tak lama kemudian tangannya menemukan sehelai kain, selendang lusuh yang sudah pudar warnanya. Namun dari kain itu memancar hawa dingin yang menyesakkan dada. Krama tahu, itulah pengikatnya. Tanpa membuang waktu, ia membawa selendang itu kepada Dasa. Di titik ritual yang telah disiapkan, Dasa sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, ia segera memulai ritual kuno untuk memutus santet yang sedang melanda desa. Api kecil menyala di hadapannya. Mantra demi mantra dilantunkan dengan suara rendah, memanggil kekuatan yang mampu memutus ikatan roh jahat itu. Dek. Di rumah terpencil tempat sang dukun melakukan ritualnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Keheningan. Jeritan dari desa menghilang. Suara orang kerasukan yang sebelumnya memenuhi malam kini lenyap seketika. Firasat buruk langsung merambat di dadanya. Kemasi semuanya, bentaknya tiba-tiba. Kita pergi dari tempat ini. Muridnya terkejut. Mbah, ada apa? Namun sang dukun tidak menjawab. Wajahnya sudah pucat pasi. Ia tahu santet yang ia kirim sangat kuat. Tapi ia juga tahu satu hal, jika santet itu diputus sebelum mencapai tujuannya, akibatnya akan berbalik pada pengirimnya. Dengan tergesa, ia membakar sesaji dan benda-benda ritual di hadapannya. Asap hitam mengepul memenuhi ruangan. Ia lalu merapalkan mantra perlindungan dengan suara gemetar. Cepat, cepat. Begitu semuanya selesai, ia membuka pintu rumah itu. Dan tubuhnya langsung membeku. Di luar, mereka sudah menunggu. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya ia kirim untuk menyerang desa, kini berdiri mengelilingi halaman. Puluhan bayangan hitam menatap mereka. Di tengah-tengahnya berdiri sosok penari hitam itu. Kini wajahnya menghadap langsung ke arah sang dukun. Bibirnya melengkung dalam senyuman yang mengerikan. Sang dukun terjatuh berlutut. Ampun. Namun tidak ada pengampunan bagi santet yang gagal. Dalam sisa malam itu, jeritan mengerikan terdengar dari rumah terpencil tersebut. Ketika santet gagal mencapai targetnya, ia akan menuntut darah dari orang yang mengirimnya. Dan malam itu, darah itu telah dibayar.
Dasa dan Krama tidak pernah mengharapkan kematian seperti itu. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan bencana yang menimpa desa. Keesokan harinya, ketika kabar kematian sang dukun dan murid-muridnya tersebar, kekacauan langsung terjadi di antara para kompeni. Pembangunan jembatan itu akhirnya dihentikan. Para pekerja dipulangkan, proyek yang semula dijaga ketat itu perlahan terbengkalai. Dasa dan Krama hanya bisa menghela napas lega. Untuk kali ini, Raden Kaninggar gagal mendapatkan tumbalnya. Setidaknya, rencana itu berhasil mereka tunda. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Sang dukun yang mati malam itu bukan orang sembarangan. Ia adalah adik bungsu dari Raden Kaninggar sendiri. Dan ketika kabar kematian itu sampai kepadanya, kemarahan Raden Kaninggar meledak tanpa sisa. Ia bersumpah, dendam itu akan dibalas. Bukan sekadar kematian, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih keji. Entah sudah berapa tahun setelah Dasa dan Krama meninggalkan tragedi proyek jembatan itu, mereka masih menyelidiki kasus tumbal yang terselubung dari tragedi yang terjadi dalam negeri ini. Tidak hanya Raden Kaninggar, mereka pun menemukan beberapa nama yang memang melakukan hal serupa, menyamarkan penumbalan dengan tragedi pembantaian. Mereka sadar bahwa tidak hanya kompeni, ternyata banyak juga bangsa sendiri yang memang punya niat buruk pada sesamanya. Hal ini cukup melemahkan niat juang mereka. Namun hal terburuk bukanlah itu. Saat mereka kembali ke desa untuk memberitakan perkembangan perjalanan mereka, hal yang tak diduga terjadi. Raden Kaninggar sudah mengincar desa itu. Seperti biasa, Wangsa menyambut Dasa dan Krama saat pulang ke desa. Kali ini, ia sudah tumbuh lebih besar dan berani menantang mereka untuk adu bela diri. Walau pada akhirnya, Wangsa tetap terkapar di tanah. 10 tahun lagi, mungkin kau bisa melampaui kami, ucap Krama kembali mengelus kepala Wangsa. Terlalu lama, bantah Wangsa. Itu cepat, bakatmu di atas pemuda lain. Kalau yang lain mungkin 20 tahun lagi baru bisa melampaui kami, tambah Dasa yang memang mengakui bakat Wangsa. Wangsa mengakui maksud itu. Ia mengantarkan Dasa dan Krama untuk bertemu ayahnya. Tak banyak perbincangan pada saat itu. Segala sesuatu yang mereka ceritakan adalah perjuangan kecil mereka untuk melindungi orang-orang dari jebakan gaib, terutama pergerakan Raden Kaninggar. Hanya saja, kali ini mereka berencana untuk menetap lebih lama. Mereka berniat beristirahat dan menikmati hari-hari tenang tanpa kecemasan yang selama ini mereka rasakan. Sepertinya kita juga perlu hidup menikmati ketenangan untuk sesaat, ucap Dasa menyampaikan maksudnya. Benar, kami harus meluangkan waktu kami untuk melatih Wangsa juga. Kita harus punya penerus, tambah Krama. Waska mengangguk setuju sambil memainkan janggutnya. Benar, hidup harus seimbang. Toh walau kalian tidur 100 hari pun, bumi masih akan terus berputar, ucap Waska memahami mereka. Dasa dan Krama merasa lega saat Waska sang kepala desa menyetujui keinginan mereka. Mereka pun menghabiskan waktu mereka di desa dengan berlatih bersama Wangsa, menikmati alam pedesaan, hingga bersemedi menenangkan diri mereka. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Sore itu, Wangsa kembali ke desa setelah menghabiskan waktu di sungai untuk menangkap ikan. Ia bersiap memamerkan tangkapannya itu untuk dimakan bersama Dasa dan Krama. Tapi saat sampai di desa, apa yang terlihat di hadapannya membuat tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang, dan air matanya mengalir deras. Dari jauh, ia melihat ada 3 kepala tertancap di tiang di tengah desa. Kepala Dasa, Krama, dan ayahnya, Wasga. 3 keturunan Sambara terkuat di desa mati mengenaskan. Matanya menyisir ke seluruh desa dan tak ada satupun warga desa yang hidup. Wasga ingin mendekat, namun pelaku pembantaian itu masih berada di sana. Raden Kaninggar memastikan tak ada keluarga Sambara yang selamat. Tak ada nafas yang masih terdengar di desa itu. Wangsa hanya bisa meringkuk ketakutan, menahan amarahnya, dan memukuk dendam atas kematian orang-orang terdekatnya. Di makam leluhur Sambara, Pak Purnomo berhenti di depan 2 buah batu nisan yang berdiri berdampingan. Ia menunjukkannya pada jagat. Di sana tertulis 2 nama, Dasa Sambara, Krama Sakti Sambara.
Huruf-huruf yang terukir di batu itu tampak sederhana, namun menyimpan kisah yang begitu berat. Kematian kakekmu dan 2 orang terdekatnya, ujar Pak Purnomo pelan, membuat Wangsa tidak mampu lagi menahan dendamnya. Jagat menatap kedua nisan itu lama. Entah sejak kapan air mata mulai mengenang di matanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa masa lalu ayahnya menyimpan tragedi sebesar ini. Saat kabar itu sampai kepada para sesepuh Trasambara, mereka segera menjemput Wangsa dan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Jagat masih diam. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan makam, membawa kesunyian yang terasa semakin berat. Saat itu aku masih sangat kecil. Aku melihat Wangsa tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Kata Pak Purnomo, ia pintar dan sangat berbakat. Kami semua bangga padanya. Ia berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa dendam itu tidak pernah benar-benar hilang. Jagat menunduk. Wangsa hanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Pak Purnomo melanjutkan ceritanya. Ketika suatu hari pusaka keramat yang selama ini diburu oleh banyak orang akhirnya muncul, Wangsa adalah orang pertama yang bergerak. Ia merebut pusaka itu. Dan sejak saat itu, ia memilih berjalan di jalannya sendiri. Ayahmu mengumpulkan kekuatan, kata Pak Purnomo. Dengan ilmu yang diwariskan oleh Trasambara, ia menghimpun orang-orang yang sejalan dengannya. Jagat mengepalkan tangannya perlahan. Ia bisa membayangkan bagaimana kemarahan itu tumbuh dalam hati seorang anak yang kehilangan segalanya. Ketika para tetua Trasambara memutuskan untuk berpencar, untuk memberi kebebasan kepada setiap keturunan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, ayahmu menentang keputusan itu. Menurut Wangsa, setiap darah Sambara yang telah tertumpah harus dibalas. Tidak boleh ada yang dibiarkan lolos. Pak Purnomo menatap jauh ke arah pepohonan makam. Sampai suatu malam, kabar itu datang. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Raden Kaninggar, seluruh keluarganya, dan para pengikutnya mati dalam satu malam. Jagat menelan ludah. Ayahmu, kata Pak Purnomo lirih, menghabisi mereka semua tanpa ampun. Jagat terdiam. Sebagian dari dirinya merasa ngeri membayangkan kekejaman itu. Namun sebagian lain mengerti luka seperti apa yang mendorong seseorang melakukan hal sejauh itu. Seorang anak yang kehilangan ayahnya, desanya, dan orang-orang yang ia cintai. Para tetua Trasambara pun akhirnya mengambil keputusan yang berat. Wangsa pun diasingkan. Semua pusaka keramat yang ia miliki diambil kembali, dan ilmu-ilmu Sambara yang diwariskan kepadanya disegel, agar tidak lagi disalahgunakan oleh amarah dan dendam. Masa kecilku tumbuh di desa pengasingan itu, ujar Jagat pelan. Kini semuanya mulai terasa masuk akal baginya. Mengapa ayahnya selalu terlihat gelisah? Mengapa ia begitu takut jika suatu hari akan ada seseorang yang datang menuntut balas? Dosa yang ia lakukan bukan dosa kecil. Ia telah membantai satu trah keramat hingga nyaris punah. Ilmu Sambara disegel, gumam Jagat. Yang tersisa tidak cukup untuk melindungi kami. Kenangan masa kecilnya perlahan muncul kembali. Tentang malam-malam penuh ritual. Tentang bagaimana kedua orang tuanya mencoba memanggil kekuatan yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Putri Lindri, Dewi Kunir, dan Mbah Dugo. Makhluk-makhluk yang dulu pernah disegel oleh leluhur Trasambara. Sepertinya masa kecilmu tidak mudah, ujar Pak Purnomo dengan nada lembut. Jagat mengangguk, namun ia segera mengusap air matanya. Penderitaan memang tidak pernah mudah, katanya pelan. Tapi justru dari sana, kita belajar menjadi lebih kuat. Ia menarik napas panjang. Saat ini semuanya sudah jauh lebih baik. Dalam benaknya terlintas wajah Dirga, Abah, dan orang-orang yang kini ia anggap sebagai keluarganya.
Pak Purnomo memperhatikan Jagat dengan saksama. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memahami hati pemuda itu. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Kalau begitu," katanya, "sepertinya sudah saatnya aku memberikan itu kepadamu." Jagat mengernyit. "Itu? Ikuti aku." Pak Purnomo berbalik dan berjalan ke sisi lain makam. Jagat mengikutinya dengan langkah ragu. "Apa yang dulu disegel dan diambil dari ayahmu," kata Pak Purnomo tanpa menoleh, "sudah waktunya dikembalikan."